Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana cara membuat kunci pengaman sistem sensor sentuh jari. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya janji ingin membagikan cara merakitnya alat sensor sentuh jari. Jadi di sini karena saya sudah ada komponen sensor sentuh jarinya. Nah, ini di sini karena saya sudah ada namanya ini TTP223, alat untuk sensor sentuh jarinya. Jadi tidak cuma dengan ini aja, nanti ada komponen lain yang akan kita rakit. Jadi untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang suka dengan video ini, tolong bantu like and subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Semoga kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi di sini ini namanya sensor, namanya itu TTP223 itu. Nah, jadi di sini karena saya janji dengan barang-barang bekas kita akan membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi yang saya beli cukup alat sensor sentuhnya ini aja. Jadi untuk komponen lain saya akan memanfaatkan dari barang-barang bekas. Di sini saya masih memerlukan yang namanya relay. Gitu. Nah, jadi di sini kebetulan ada relaynya. Ah, ini namanya bekas UPS, sobat. Nah, jadi bekas UPS itu biasanya sama dengan komponen inverter untuk komponen elektronik yang namanya inverter untuk menaikkan tegangan dari DC ke AC. Biasanya nih banyak komponen yang bisa dipakai. Nah, contoh salah satunya nih relay. Relay ini di sini kebetulan yang ada 12 volt. Kok sobat pengen pakai yang 5 volt bisa juga. Karena di sini yang ada ketiga-tiganya nih 12 volt, jadi saya akan memakai relay yang 12 volt nih. Oke, saya lepas dulu relay ini. Karena soldernya sudah dipanaskan. Jadi saya akan melepas relaynya dulu. Oke sahabat, nah ini namanya relay DC 5 kaki gitu. Mungkin kalau sahabat nggak ada yang bekas-bekas, cukup nyari di toko elektronik sama dengan yang sensor TTP nya nih. Ini mungkin di sekitar tempat sahabat-sahabat di luar sana ada toko elektronik, jadi bisa membeli. Ini namanya TTP 223 itu. Kalau nggak ada toko elektronik yang menjual, biasa bisa dibeli di online. Harganya cukup murah. Ini harganya saya beli di online nih sekitar 1.700 rupiah. Paling mahal paling sampai 3.000 lah. Beda-beda lokasi mungkin. Oke, jadi di sini apa fungsi relay? Relay ini sebenarnya sama seperti pengganti saklar. Jadi untuk memutus dan menghubungkan arus gitu. Nah, oke lanjut. Lalu saya juga memerlukan di sini MOSFET. Nah, MOSFET ini mungkin bisa juga pakai yang IRF-Z44N, IRF3205, tapi di sini saya coba cari dulu MOSFET berapa yang ada. Nah, di sini ada MOSFET IRF-Z44N. Di sini mungkin kelihatan sama teman-teman di luar sana. Nah, oke, langsung saya lepas MOSFET-nya ini. Oke. Nah, di sini MOSFET IRFZ44N mungkin nampak di sana. Jadi gunanya untuk alat tambahan untuk kita merakit sistem sensor sentuh jari.
Oke, yang pasti ini kode serinya, mungkin karena nggak nampak supaya teman-teman tidak lupa, itu kodenya IRFZ44N. Karena ini yang dapat ini biasanya bekas-bekas UPS nih, sistemnya sistem inverter biasanya pakai. Lalu saya membutuhkan resistor yang 820 kilo. Mungkin di sini juga ada di sini ada satu resistor yang 820 kilo. Jadi sobat, cukup kalian memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Mungkin masih ada yang bisa untuk dimanfaatkan seperti ini. Nah, di sini nih sebenarnya saya bukan orang untuk tukang servis elektronik, cuman karena saya hobi di elektronika, jadi semua saya kolaborasi ilmu teknik di sepeda motor tentang kelistrikan, jadi di sini karena saya perlu dua. Nah, di sini ada satu lagi. Oke. Di sini saya sudah ada dua buah resistor, nilainya 820 kilo. Mungkin kalau untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang profesinya mungkin bengkel tapi pengen bisa ngerakit alat seperti ini, nggak tahu nilai resistor 820 kilo, di sini ada simbol warna cincinnya. Nah, di sini ini warna cincinnya kalau 820 kilo itu silver, merah, kuning, yang warna emas ini toleransi 5%. Jadi kalau kurang tidak boleh melebihi 5%, kalau lebih tidak boleh melebihi 5%. Nah itu. Nah, soal nilai-nilainya 820 kilo tadi, kawan-kawan bisa mempelajari nilai-nilai resistor dari warna gelang cincinnya. Nah, jadi karena di sini saya ingin mempercepat video ini supaya teman-teman tidak bosan, jadi dan juga bisa mudah dipahami. Nah, di sini lalu tahap kedua saya akan membuat jalurnya. Nah, di sini ada papan VCB, ini polos, belum ada jalurnya. Jadi kita bikin seperti ini dulu. Ya, karena untuk kita ukur bikin papan VCB-nya, jadi kita tandain dengan spidol seperti ini. Setelah kita tandain dengan spidol seperti ini untuk nanti posisi relaynya. Nah, jadi karena alat sensornya ini memerlukan tegangan inputnya 5 volt, jadi saya memerlukan komponen yang bisa untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt, karena di sini relay ini 12 volt. Aki sepeda motor pun atau mobil pun dia 12 volt, ampernya pun tinggi, tidak jadi masalah. Itu makanya saya menggunakan resistornya pun dengan tahanannya resistornya 820 kilo. Nah, jadi di sini saya perlu biasanya yang komponen untuk menurunkan tegangan itu biasanya ada IC regulator. IC regulator tuh biasanya ada yang kodenya L7805, itu biasanya menurun input 12, turun tegangannya jadi 5 volt. Kalau pakai yang IC regulator L78012 itu biasanya input 12 mau input 24, keluarannya tetap 12. Jadi mudah-mudahan di sini ada yang bisa saya pakai. Biasanya kalau di sini enggak ada, ternyata di sini enggak ada, tapi saya enggak patah semangat demi untuk membagikan sahabat-sahabat YouTube di luar sana. Ini ada bekas lampu
lampu ini biasanya kalau rusak, nggak semua komponennya nih rusak, kadang kapasitornya yang rusak, tapi saya nggak bahas lampu, saya karena ingin membahas sensor sentuh jari. Nah, di sini kebetulan ada penurun tegangannya karena lampu LED itu biasanya tegangannya sekitar 5 volt. Pas sekali di sini dapat AC yang L7805, AC regulator namanya. Oke, saya buka dulu. Nah, oke sahabat YouTube, jadi di sini setelah komponennya terkumpul semua, kita akan merakitnya. Nah, setelah kita tandai seperti ini, setelah kita tandai langsung kita bor. Lalu setelah kita bor, kita pastikan ini pas. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan ukur jarak MOSFET-nya. Seperti ini kita tandain juga. Setelah kita tandai, kita bor lagi. Kita pastikan lagi kalau dia sudah pas. Jadi nanti supaya hasilnya rapi. Nah, setelah itu lalu kita untuk yang IC-nya itu yang diarah yang kaki 3 dari relay, yang berderet 3 dari relay kita tandain lagi seperti ini. Kita bor lagi. Pastikan yang kaki IC tadi posisi tengahnya lurus dengan yang kaki relay di tengah. Setelah itu untuk resistornya kita tandain lagi untuk di sini. Untuk resistornya setelah kita bor yang resistor, tinggal resistor satu lagi nya di sini. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita akan membuat jalurnya. Jalurnya seperti ini. Nah, ini kaki relay.
yang bagian kaki relaynya seperti ini. Jadi yang kaki relay satu ini tidak ada terhubung nantinya. Nah, jadi di sini nanti kita tambah satu lubang. Gunanya lubang yang di sini ini nanti kita pakai untuk jalur dari sensor sentuhnya. Oke. Usahakan bikin jalurnya ini pakai spidol permanen. Jadi gunanya nanti waktu saat dilarutkan waktu melarutkannya dia tidak luntur, jadi jalurnya tidak hilang. Nah, jadinya seperti ini. Ini nanti untuk feedback strom yang keluar dari sensor sentuhnya masuk kemari, masuk ke kaki relay ini. Nah, lalu yang di sini ujung resistor nih ke kaki MOSFET. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kosong, tidak dipakai. Nah, setelah itu yang kaki tengah nih dari MOSFET ini ke kaki relay sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang dari sini nyambung lagi kemari, ini ke kaki resistor. Nah, itu. Jadi yang dari kaki MOSFET satunya lagi ini nyambung ke ujung resistor ini. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, lalu kita bikin lagi lubang di sini. Ini nanti untuk jalur positif dari aki. Nah, lalu yang di sini nanti kita bikin yang dari negatif dari aki. Nah, jadi kita bor lagi di sini. Oke, setelah kita bor, lalu kita bikin jalurnya. Jalur yang dari sini seperti ini. Ini positif aki, ini negatif aki. Nah, lalu yang di sini ini menyambung. Ini nanti yang ke masuk arus 12 volt masuk ke AC regulator untuk menurunkan tegangan menjadi 12 jadi 5 volt. Nah, seperti ini. Lalu yang dari kaki resistor nih, ini kita tarik ke atas. Ini untuk groundnya. Nah, lalu di sini nanti kita bikin lagi jalur untuk feedbacknya dari sensor sentuhnya. Di sini 1, 2, 3. Jalur yang 3 nih kita bikin yang jalur dari sini sensor sentuhnya. Nah, seperti itu. Bangin lagi. Lalu ini kemari, yang ini kemari, lalu ketemunya yang di sini.
Oke, jadi jalurnya nanti seperti ini sahabat. Nah, ini kalau mungkin sahabat pengen apa bisa di zoom apa di screenshot. Nah, ini seperti ini jalurnya nanti itu. Lalu kita potong dulu. Ini akan kita garis, kita potong. Nah, oke. Lalu kita potong dulu. Nah, setelah jalurnya dibikin, setelah kita potong tadi, itu kita rapikan lagi jalur-jalurnya nih supaya nanti jalurnya tidak ada yang putus dan juga jalurnya nih tidak ada yang nempel ke jalur yang lain. Karena kalau ada yang nempel ke jalur yang lain takutnya nanti kongslet atau terjadi terbakar pada rangkaian. Jadi untuk mengatasi kegagalan pada rangkaian, nah ini kita sudah bikin jalurnya. Lalu saya akan membagikan bagaimana cara melarutkannya ini. Jadi nanti yang kena gambar ini dia jalurnya tidak hilang setelah kita larutkan pakai pelarutnya. Oke, langsung kita sediakan pelarutnya. Saya akan ngambil air panas dulu. Oke, ini setelah kita sediakan bak. Nah, di sini saya ada pelarut namanya klorit. Klorit ini gunanya kita untuk melarutkan PCB. Lalu saya gunakan air panas. Setelah itu yang rangkaian tadi ini jalurnya nanti yang kena spidol nih dia tidak hilang, yang hilang yang tidak kena spidol. Nah, jadi cukup dimasukkan seperti ini. Sambil kita guncang-guncang sampai dia larut. Nah, jadi kita guncang terus. Biasanya ini membutuhkan waktu agak 5 menit. Hampir sahabat, tinggal sedikit lagi dia udah mulai nampak jalurnya, takutnya masih ada yang nempel. Jadi akan saya biar lebih larut. Oke sahabat, setelah dia larut seperti ini, kita cek sudah tidak ada tembaga apanya. Nah, oke. Lalu kita cuci seperti ini. Oke, sudah larut nampak. Nah, jadi jalurnya dia sudah nampak jalurnya. Lalu kita bersihkan dengan amplas seperti ini. Jadi supaya waktu kita solder nanti seperti ini jadi jalurnya sobat. Nah, jadi kalian bisa untuk bikinnya. Lalu langsung kita susun komponennya. Di sini kita pasang relaynya yang sudah kita bikin tadi. Setelah kita pasang relaynya, kita solder. Setelah kita solder, lalu kita pasang yang MOSFET-nya IRFZ44N. Sini
Kalau enggak kita pasang resistornya dulu biar nanti gampang. Ini kita pasang resistornya yang satu lagi ini. Untuk MOSFET yang IRFZ44N nya itu di bagian sebelah sini. Nah, ini. Setelah rasanya pas, lalu kita solder lagi. Oke, kita pasang IC regulatornya. Setelah kita solder semua, lalu kita bikin ini setrum masuknya. Warna kita ambil kabel warna merah. Untuk strom masuknya kita yang lubang sebelah dari ini untuk strom masuknya. Lalu kita ambil kabel warna hijau nih. Ini untuk kabel massa ground atau massa bodinya. Kalau untuk jenis tipe motor Honda, kabel warna groundnya atau warna massa bodinya itu warnanya hijau. Kalau untuk jenis motor Yamaha, kabel groundnya itu warnanya hitam. Kalau untuk jenis Suzuki itu kabel groundnya warnanya hitam garis putih. Jadi untuk kabel warna hijau ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri pengen dikasih kabel warna apa, itu sesuai dengan tipe motornya.
seperti ini. Lalu yang di jalur yang tepi sebelah sini itu ini namanya jalur untuk api masuk ke CDA. Jadi di sini saya kasih aja warna hitam. Karena kalau untuk jenis motor saat kontak di on kan, setrum yang masuk ke CDA itu biasanya kalau jenis Honda dia warnanya hitam. Kalau jenis Yamaha warnanya coklat. Kalau jenis Suzuki biasanya warnanya oranye. Nah, jadi ini dia dapat setrum dari sensor sentuhnya. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita akan menyambung kabel sensor TTP. Jadi di sini nih kabel TTP-nya nih untuk sensor sentuhnya. Ini yang warna merah, ini masuk di I. I maksudnya itu sama dengan strom. Strom masuk I. Nah, GND ini sama halnya ground atau main. Jadi kita kasih timah dulu supaya gampang penyolderannya. Oke, jadi untuk kabel warna merah nih itu kita posisikan dia di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk kabel warna merahnya itu posisinya di tengah-tengah yang bertuliskan I. Lalu untuk kabel hitamnya kabelnya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri berapa perlu panjangnya. Oke, seperti ini. Jadi kabel hitam di posisi ground atau yang bertuliskan GND. Nah, lalu kabel setrum keluar dari sensor sentuhnya ini saya kasih kabel warna kuning. Itu. Untuk kabel warna kuning ini masuknya ke VCC. Sebenarnya sensor sentuhnya ini yang TTP 223-nya ini bisa juga kita fungsikan untuk menyetater motor dengan cara disentuh, untuk hidupin klakson dengan cara sentuh, ngidupin lampu dengan cara sentuh, nggak perlu pakai saklar lagi, jadi main sentuh semua. Nah, jadi caranya seperti ini. Tapi kalau untuk kunci pengaman on off-nya, untuk kunci pengaman sensor sentuhnya untuk menghubungkan ke sistem mesin hidup, nah, di sini ada datasheetnya.
itu ada yang tulisan A sama B gitu. Nah, mungkin jelas. Nah, yang tulisan A sama B itu di situ ada titik-titik 2. Itu yang bagian B itu cukup dijemper. Karena kalau tidak dijemper itu nanti setelah kita sentuh tombol sini dia mutus lagi, tidak apa? Tidak, istilahnya dia ngelepas gitu. Nah, jadi contohnya kita jemper dulu. Jadi jempernya sebenarnya cukup seperti ini aja, nggak perlu susah-susah. Kita langsung kasih timah seperti ini, kita solder untuk menjempernya. Jadi apabila teman-teman ada nyoba ngerakit, loh kok nggak mau, padahal saya udah ngikutin dari awal. Padahal penyebabnya yang di sini, yang seharusnya dijemper jadi tidak dijemper ya. Tapi kalau tidak dijemper ini cuman bisanya itu untuk fungsinya starter motor sistem sentuh. Nah, kalau saya cukup saya titik seperti itu aja dengan timah. Nah, itu seperti itu aja saya jempernya, titik dengan timah. Oke. Nah, setelah dijemper lalu kita sambung ujung kabelnya ini. Untuk kabelnya ini sobat-sobat bisa menyesuaikan berapa panjangnya, berapa jarak untuk diletak ke posisinya. Lalu sebelum sebenarnya sini dikasih pengaman. Nah, ini namanya solasi bakar. Nah, lalu kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Kita dalamkan supaya aman, sambungannya nanti tidak lepas. Nah, setelah seperti ini lalu kita panaskan dengan solder seperti ini, dia akan mengecil. Gunanya untuk melindungi yang kabel kita solder tadi supaya dia tidak lepas. Nah, setelah kita bikin seperti ini hasilnya juga jadi lebih rapi. Lalu kita sambung kabelnya yang ke kit kita rakit tadi. Apabila teman-teman masih bingung untuk proses pemasangannya ke sepeda motor, nanti bisa chat lewat komen, nanti ada kesempatannya kita balas satu persatu. Nah, lalu di sini untuk yang warna merah nih di sini kita sambung ke untuk yang warna merahnya. Nah, jadi tinggal dibaca dari sini. Jadi kita urutkan aja dulu. Ini yang warna hitam dulu. Ini kita sambung ke warna hitam. Yang ini nih, yang dari sensor sentuhnya. Lalu kita solder dulu. Oke. Setelah kabel hitam kita solder, lalu yang kabel warna kuning dari sensor sentuh ini kita pasang di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita solder. Setelah itu tinggal satu kabel lagi yang warna merah. Ini yang warna merah nih setrum masuk, karena setrum masuk untuk ke sensor sentuh ini memerlukan tegangan 5 volt. Nah, jadi gunanya IC regulator tadi untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt. Nah, jadi ini di sini di paling pinggir. Jadi lubang yang kita bikin tadi pas semua
tidak ada lebih lubangnya. Tuh, setelah kita rakit semua seperti ini, lalu kita akan tes. Nah, jadi ini yang kabel warna merah nih, ini setrum masuk saat kunci kontak di on kan, masuk kemari. Nah, seperti ini ibaratnya. Lalu kita tes ibaratnya ini CDA motornya. Jadi kalau lampu ini ditekan sensor sentuh hidup, berarti sudah berfungsi dengan baik. Nah, jadi seperti ini. Saat kontak di on kan, tap, lampu netral hidup, motor di starter tidak hidup, dengkol juga tidak hidup. Jadi setelah kita tekan sensor sentuhnya, tap, baru motor hidup. Lalu kita matikan lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cara simpel pemasangannya, yang kabel merah ini dihubungkan ke kabel setrum yang masuk ke soket CDA, masuk ke warna merah. Lalu untuk yang kabel warna yang kita jabut masuk ke CDA tadi, kita gantikan warna hitam nih yang kita masukkan ke CDA. Lalu yang kabel warna hijau nih itu masa itu masa ground body bebas. Itu mau ke body langsung pakai baut atau ngikut kabel yang udah ada. Kalau untuk jenis motornya Honda, biasanya kabel masa groundnya itu warna hijau. Kalau kabel Yamaha itu warna hitam. Untuk Suzuki biasanya warna hitam garis putih. Oke, jadi sangat simpel. Nah, jadi terus video berikutnya, kalau suka dengan cara rangkaian ini, tekan subscribe dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng. Jadi setiap update terbaru akan mendapat info terbaru. Jadi contoh seperti ini. Nah, itu hidup. Jadi serta matikan mati. Jadi ini pun tidak harus sampai nempel, ibaratnya gini, ini tidak harus sampai nempel kemari. Nah, jadi seperti ini. Nah, langsung hidup. Jadi ibaratnya ini kunci kontak. Jadi saat motor kontak di off kan, tap, dia mati. Kunci kontak di on kan, dia tidak hidup. Nah, jadi hidupnya harus disentuh loh. Oke, demikian cara saya membagikan untuk merakit sensor sentuh jari untuk sepeda motor. Jadi untuk keamanan kunci ganda. Untuk lebih jelasnya cara proses pemasangan bisa dilihat video sebelumnya. Apabila nanti ada motor-motor yang baru minta untuk pasang seperti ini, saya juga akan update video terbarunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.